bring it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know you'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. Ya, selamat datang di Legend Gadget News. Jadi gue hari ini sendirian dan gue tidak ada partner. Karena yang satu lagi ke Berlin untuk Xiaomi. Jadi gue sekarang ada di Jepang, bukan buat ngeliput apapun yang launching di sini nggak ada. Tapi emang kebetulan lagi ada kerjaan aja di Jepang. Jadi mau nggak mau gue tetap paksain biar tetap ada news. Walaupun gue cuma sendiri, walaupun agak garing, ya udahlah ya. Pokoknya yang penting gue harus tetap upload ya. Bukan buat lu semua, tapi gue biar konsisten aja sih. Jadi gue bukan orang yang gue bikin konten buat kalian semua ya, kalian semua nggak gitu ya. Ya, ini adalah berita untuk tanggal 22 bukan 22 dong, berapa nih? 23, 24 September. The world I used to know, I see it differently. You woke me from Ya, berita pertama adalah hal yang kayaknya nampaknya kurang penting buat gue karena gue belum punya anak, tapi penting buat beberapa orang tua di luar sana. Karena Instagram itu memutuskan untuk ngerilis namanya Teens Account. Jadinya dia adalah account Instagram yang dikhususkan untuk anak-anak yang di bawah 16 tahun gitu loh. Yang belum punya KTP, yang belum punya license gitu. Itu jadi belum punya ID juga. Jadi bisa kalau misalkan bikin akun Instagram di bawah 16 tahun, ada beberapa batasan yang dilakukan. Kayak misalnya dia itu nggak bisa di-mention sembarangan orang. Dia cuma bisa di DM sama orang-orang yang tertentu doang. Lalu waktu dibuat akunnya, itu dia langsung otomatis jadi private gitu loh. Tapi ini baru dilaksanain tuh kayak tahun 2025 kalau nggak salah Januari. Dan ini juga sebetulnya nggak 100% private karena juga tetap harus ada izin atau ada agreement dari orang tuanya sih. Gitu. Lanjut ke berita berikutnya, ada Realme yang kemarin ngerilis dua seri handphonenya adalah Realme 13 Pro dan 13 Plus Pro Plus. Dimana yang 13 biasanya udah sempat kita bahas di channel TLM, tapi kita nggak bahas secara mendalam juga, tapi cuma bahas kayak ya dipakai buat main game itu gimana perasaannya. Tapi jujur gue udah pakai handphone itu selama kayaknya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu. Ya handphone yang kayaknya untuk harga 2 jutaan sebetulnya gue agak kaget sih. Karena di harga 2 jutaan tapi performanya itu bisa kayak gitu dengan layar yang 90 Hz. iPhone iPhone 16 biasa masih 60 Hz. Dengan harga 2 jutaan dia udah bisa kasih kita layar 90 Hz atau 120 Hz gitu. Tapi ini dikeluarin lagi 13 Pro dan 13 Pro Plus-nya, di mana dia mengunggulkan fitur dari AI-nya. Ya seperti biasa lah ya. Zaman sekarang ada embel-embel AI di beberapa produknya. Salah satu unggulannya ada namanya Hyper Image yang bertenaga AI. Fitur ini ngandelin 3 sektor utama kayak optik HP kelas flagship, tapi proses gambarnya tuh berbasis Next AI. Nama fiturnya tuh Next AI. Speknya juga kayaknya spek untuk si Pro sama si Pro Plus-nya juga beda tipis. Bedanya cuma di kamera belakangnya aja, yang Pro Plus itu lebih banyak. Ada 3, 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel yang udah pakai lensa periskop. Ultrawide-nya juga 8 megapiksel. Sisanya sih kayaknya speknya sama ya untuk si Pro dan si Pro Plus ini. Jadi nggak ada signifikansi yang berbeda kayaknya. Cuma di kamera doang kali. Tapi kayaknya coba layarnya beda nggak ya? Realme 13 Pro 6,7 inch. Realme 13 Pro Plus sama layarnya juga sama 6,7 inch juga. Jadi ya emang bedanya cuma di kamera doang kata-kata plusnya ini. Ya begitulah, gue juga belum sempat cobain kameranya, tapi beberapa tektuber lain udah cobain. Lu bisa cek di Sobat HP aja atau nge-gadgetin, dia udah bahas ini. Dan yang nunggulin seperti biasa adalah AI-nya. Ya lu bisa cek aja langsung di sana lah. Berita berikutnya adalah berita kayaknya yang cukup menarik karena bukan tiba-tiba sih. Akhirnya iPhone dan Android itu bisa mengirim pesan alias SMS tapi nggak bayar, nggak pakai pulsa gitu. Jadi sistemnya kalau misalkan lu pada pakai iPhone ya ada namanya kan iMessage tuh. Nah kalau iMessage ketemu iMessage, misalkan gue user Apple, ada user Apple lainnya, kalau misalkan dia chat-chatan atau SMS-an pakai aplikasi iMessage tuh, dia tuh nggak potong pulsa, jatuhnya kayak WhatsApp aja gitu. Nah nanti ke depannya katanya
gue lupa, gue nggak terlalu ngeh juga gimana. Biasanya ada all-in jelasin secara teknis, tapi ini nggak ada all-in ya. Tapi yang all-in udah ngeringkasin buat gue adalah iPhone sama Android ini bisa kirim pesan melalui dukungan RCS. Hal ini bisa dilakukan karena iOS 18 udah ngebolehin pengguna Android ngerasain pengalaman yang sama kayak pengguna iPhone. Kirim pesan melalui iMessage gitu. Jadinya nantinya cara kerja RCS ini bisa kirim pesan gratis, tapi nggak perlu dukungan third apps kayak WhatsApp atau Telegram gitu. Melainkan RCS ini pakai RCS yang SMS atau MMS ini itu pakai data gitu. Jadi udah kayak WhatsApp beneran. Sebenarnya menarik dari berita ini adalah ketika ini emang 100% berhasil gitu, 100% jalan. Gimana kabar aplikasi-aplikasi di luar sana ya, kayak WhatsApp gitu, kayak Telegram, Line. Karena kan itu kan sebetulnya adalah aplikasi third party yang memang jadi andalan semua user smartphone kan. Tapi kalau misalkan iMessage ini udah ada di semua handphone, kayaknya bisa jadi ditinggalin sih. Yang bikin penasaran juga sebetulnya bagaimana si SMS gratis ini bisa melakukan cadangan-cadangan untuk chatnya, untuk medianya. Itu sih yang menarik sebetulnya. Apa yang dipakai untuk kerjasama sih? Mungkin Google, karena kalau misalkan kita lagi pakai Android kan, kalau misalkan kita SMS-an tuh kita ganti handphone, kadang-kadang SMS suka ngikut kan, karena ada backup dari Google-nya. Mungkin bisa jadi Google juga akan bisa menyediakan layanan untuk backup data SMS gratis ini sih. Ya kita lihat aja ke depannya ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin iPhone juga sebetulnya ada beberapa hal yang menarik dari iPhone. Yang menarik dari iPhone nggak menarik sih sebetulnya. Ini sebetulnya iPhone makin lama makin semaunya aja. Gue nggak tahu ini sebetulnya rilisan Apple langsung atau enggak. Tapi iPhone itu ada versi sultannya. Jadi kalau misalkan lu tahu iPhone itu biasa dipakai sama sultan, ini ada versi lebih sultannya lagi gitu loh. iPhone biasa kan kayak sekitar 15 sampai 20 sampai 30 juta ya, tergantung variannya. Dan ini dikeluarin lagi varian quote-unquote sultan dengan harga 163 juta yang dilapisi oleh emas 24 karat. Namanya adalah iPhone 16 Symphony. Dia tuh dimodif sama perusahaan Rusia, namanya Caviar. Jadi nggak cuma belakangnya dilapisin emas, tapi tombol-tombolnya juga dilapisin emas gitu. Buat apa sebetulnya? Ya buat apa ya? Bingung juga ya. Karena kayaknya kalau orang awam tuh nggak bisa bedain. Karena gini, dia itu versi emasnya ini tuh ngegantiin varian dari titanium desertnya. Kalau misalkan lu pakai titanium desert sama sebelah lu ada orang yang pakai iPhone 16 Symphony ini, kayaknya gue rasa orang juga nggak terlalu bisa bedain sih. Lu orangnya mesti self program dulu, iPhone gue 127 juta loh gitu. Kalau misalkan dia nggak klaim itu, kayaknya orang nggak bisa ngebedain. Dan nggak cuma seri emasnya doang sebetulnya 160 jutaan, tapi juga ada seri yang harganya 167 juta. Beda 3 juta, yaitu adalah iPhone. Di sini namanya adalah iPhone, bentar ya. Oh, ada model iPhone Paramount sama Duomo namanya. Sama-sama masih ngelapisin iPhone-nya tuh sama emas, harganya lebih mahal, 167 juta, 164 juta. Gue nggak tahu bedanya di mana. Tapi coba ya gue cek di sini ya. iPhone Paramount. Begitulah, kalau nggak ada Olin nggak ada yang bisa ngebahas teknis dari berita aja, karena biasa Olin yang ngumpulin. Ya tapi kurang lebih itulah ya iPhone yang mahal itu, ya kan. Selain kita bahas iPhone yang mahal ini, ada juga berita tentang sudah rilisnya iOS 18 di Indonesia. Udah bisa diupdate nih ya, karena iPhone gue juga kemarin yang 12 mini itu bisa diupdate juga. Tapi sayangnya kalau misalnya lu punya iPhone di bawah seri 15, kayaknya fitur-fiturnya nggak terlalu signifikan. Karena yang fitur utama di pamerin itu adalah fitur mirroring dari iPhone bisa ke Mac gitu loh. Dan kalau misalkan MacBook lu juga seri yang lama di bawah yang M1 juga nggak bisa sih. Jadi lu harus punya minimal iPhone 15 dan lu minimal harus punya MacBook seri M untuk pakai fitur mirroring dari iPhone ke MacBook ini. Sebetulnya berguna banget sih. Jadi si iPhone ini bisa jadi lebih irit baterainya karena lu nggak operating pakai handphonenya. Jadi layarnya nggak perlu nyala gitu. Jadi dia kayak background jadi layarnya mati tapi background app-nya tetap nyala gitu. Jadi kita bisa tetap kontrol handphonenya walaupun handphonenya dalam keadaan layar mati gitu loh. Walaupun ini juga bukan fitur yang pertama di dunia smartphone ya, karena gue juga udah bisa melakukan hal ini di Samsung gue, di Samsung Fold 4 dan Samsung S24 gue juga bisa gue pakai fitur ini. Jadi kalau misalnya gue lagi buka PC,
gue bisa pakai handphone gue itu mirroring ke komputer gue. Jadi gue bisa manage notifikasi atau apapun yang sekiranya aplikasinya itu tidak ada di komputer gitu loh. Kayak misalnya Twitter, walaupun Twitter ada VPN tapi kan lebih nyaman dibuka di versi mobilenya ya. Jadi kadang-kadang gue buka versi mobile itu di komputer menggunakan handphone gue gitu loh. Jadi ini bukan pionir ya, sekali lagi Apple seperti biasa ini bukan hal yang wah banget, tapi ya nice thing to have walaupun terlambat ya. Beberapa fitur lainnya juga mungkin kayak ada fitur keychain yang udah diperbarui lagi, bukan diperbarui sih, tapi kayaknya aplikasinya tuh jadi baru gitu, aplikasi passwordnya jadi baru gitu. Jadi kalau misalkan lu pernah login, misalnya kalau misalnya login Gmail gitu, suka ditanya ya, lu mau nyimpen nggak password lu tuh di akun Apple ini? Kalau mau, jadi kalau misalkan lu ke depannya mau login itu jadi lebih gampang. Jadi ini ada aplikasi baru di iOS 18-nya gitu loh. Tapi yang paling terpenting itu dari iOS 18 ini ketika mendapatkan update ini adalah dia tuh bisa bukan ngebuang sih, tapi dia bisa tidak menghiraukan iklan yang ada di website. Contohnya kalau misalkan lu baca artikel gitu, nah artikel itu tuh jadi cuman artikel doang gitu, iklannya bisa di hide gitu sama si iOS 18 ini. Ya sebetulnya ini updatean yang merugikan beberapa website ya, tapi ya ini sebetulnya menguntungkan pengguna-pengguna di luar sana. Seperti gue misalnya, kalau misalnya kita buka beberapa website di Indonesia, katakanlah kayak Detik atau Kompas atau Kumparan atau apapun ya, kadang-kadang tuh iklannya tuh lebih gede daripada artikelnya gitu, lebih banyak. Jadi kita mesti nge-scroll panjang dengan ngelewatin iklan itu. Jadi nggak nyaman. Nah di iOS 18 ini itu tuh bisa disembunyiin gitu sih. Menariknya tuh itu. Jadinya kita lebih concern untuk baca artikel yang mau kita baca gitu loh. Dan ada salah satu updatean yang paling tidak penting dari iOS 18 ini adalah home screen-nya jadi bisa berubah. Jadi kalau misalkan lu punya Android, jadi kan ini tolol sih sebenarnya sih. Kenapa baru dilakukan ya? Jadi kalau misalnya lu punya Android kayak gini, lu misalkan aplikasi YouTube nih, lu pengen ke atas, ini bisa nih. Dulu di iOS 18 tuh nggak bisa. Jadi kalau misalkan lu pengen ke atas, dia langsung kayak nganceleng gitu, langsung kayak harus berbaris di aplikasinya. Sekarang di iOS 18 dia tuh bisa ngebebasin penggunanya untuk mau taruh aplikasinya itu di mana aja. Yang kita tahu, sama-sama kita tahu bahwa Android itu udah lama, mungkin dari pertama kali Android itu muncul tuh udah melakukan hal itu gitu loh. Ya tadinya gue pikir memang Apple itu melakukan hal baris berbaris itu biar aplikasi lebih rapi, karena kalau orang tua biasanya tuh kalau misalkan lu lihat handphone kayak nyokap atau bokap lu ya, lu buka home screen-nya, lu ke kanan pasti ada aplikasi satu biji ngancel nggak tahu apaan di situ. Ya mungkin Apple tuh mau menghindari old user kalau misalkan dia udah tua gitu pakai handphone Apple jadi berantakan gitu loh. Dia ingin mencoba untuk meminimalisir hal itu biar bikin tetap handphonenya tetap minimalis, jadinya tetap dirapihin tapi sekarang dibebasin gitu loh. Jadi seolah-olah itu ketika launching seolah-olah itu adalah hal yang brilian. Padahal kita tahu sama-sama itu udah lama coy. Ya udahlah ya, tapi walaupun kayak gitu ya lagi-lagi nice thing to have Apple. Thank you Apple sudah membuat kami bebas untuk mengatur aplikasi yang mau taruh di mana aja ya. Tapi yang paling menyedihkan dari berita Apple itu adalah yang terakhir ini adalah stiker Apple. Jadi stiker Apple sekarang sudah tidak include di penjualan iPhone, di mana kita sama-sama tahu stiker Apple itu merupakan nilai prestis dari Apple itu ya. Kan kalau misalkan lu lihat di mobil suka ada belakangnya ada taruh stiker Apple tuh, dia bangga dengan Apple usernya itu kan. Ya sekarang lu kalau beli device Apple yang baru itu sudah tidak dapat lagi. Dan si Apple ini ngeklaim melakukan hal ini tujuannya adalah untuk mau 100% green lah ya. Dia tuh nggak mau ada plastik lagi ke depannya. Di mana itu juga nggak masuk akal karena stiker dijual ujung-ujungnya sama dia. Lu mau green tapi lu jual stiker juga, jadi buat apa? Jadi apa fungsinya lu jual gitu loh? Lu nggak green amat jadinya. Ya tapi itu keputusan Apple ya. Siapalah kita bisa ngatur Apple. Jadi ya silakan Apple tetap jualan stiker. Dan tetap ada yang beli pasti gue yakin stiker-stiker Apple. Dan gue juga yakin juga di Tokped atau di Shopee juga banyak yang jual stiker Apple palsu. Dan kita nggak bisa bedain tuh stiker Apple ya. Kayak kemarin juga Apple sempat keluarin lap ya. Lap fiber. Dan kita tahu juga tidak ada bedanya. Cuma ada logo Apple gigi doang di situ ya.
Ya, tapi namanya juga Apple, semahal apapun, seaneh apapun barangnya, pasti ada yang beli barangnya. Ya udah segitu aja berita kali ini. Gua sedih juga ya. Ini bacain berita begini tapi nggak ada partner tuh, nggak ada tektokannya ya. Mohon maaf kalau misalnya agak garing, tapi yang penting gua tetap mencoba untuk konsisten upload seminggu sekali, biar YouTube-nya tidak kosong. Karena gua sepulang dari ini gua akan upload beberapa video di YouTube juga yang udah gue siapin. Dan Olin juga ngeliput Xiaomi 14T-nya di Berlin, dan sepulang dari itu juga kita akan upload kira-kira tanggal udah boleh ngomong tanggalnya belum ya? Ya harusnya bulan depan lah, awal dari bulan depan kita udah sangat-sangat konsisten, dan seminggu mungkin ada lebih dari 1 video di YouTube sih. Tapi untuk di Reels, TikTok sama di Short sih emang udah sangat konsisten, kita setiap hari upload. Makanya jangan lupa kalau misalkan lu enteng tangannya, boleh diklik like, komen gitu loh, di share gitu loh, di subscribe gitu loh ya, biar channel ini bisa hidup lagi, karena channel ini udah setahun mati ya, biar kedepannya ada isinya lagi, bisa kita isi lebih konsisten lagi. Gimana menurut pendapat tentang berita-berita yang tadi gua bahas? Apakah menarik atau tidak, ataukah kayaknya udah tahu semua? Ya komennya di bawah, silakan. Sampai jumpa di video berikutnya. News berikutnya masih nggak ada Olin sih kayaknya berikutnya ya. Iya, masih nggak ada Olin. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.